ototoksik itu apa? Ada yang tahu ototoksik itu apa? Gua yang mengatakan berbahaya buat pendengaran. Gangguannya apa kurang lebih? Tuli yang paling sering terjadi ketulian, sensori neural ya. Tapi sebenarnya tidak hanya tuli, tapi gangguan sebelumnya itu bisa didahului oleh tinnitus. Tinnitus apa? Berdening atau orang Jawa ngarani bumbu. Baru dengar ya yang dari luar Jawa. Nah, di Jawa ini rada lucu ya. Bahasa Jawa itu bisa mengungkapkan berbagai keadaan yang di bahasa Indonesia tidak ada. Kalau bahasa Indonesia itu jatuh itu kalau bahasa Jawa bisa macam-macam sekali ya. Terungkap itu masuk jatuh enggak? Orang Jawa mana? Orang Jawa. Terungkap itu seperti apa? Ada yang dari Jawa atau Jawa Tengah? Ada kejengkang, terungkap itu jatuh tapi kepala duluan masuk. Kalau kejengkang belakang. Ya, apalagi delosor gimana? Pendulum badan itu rata dengan tanah. Delosor. Ada lagi keplengkang. Ya, ada lagi apa? Kalau orang Indonesia ngomongnya ya jatuh gitu aja. Geledak itu lah, geledak ini macam-macam mulut bahasa Jawa itu kaya sebenarnya. Tapi sekarang anak-anak sekarang banyak yang tidak tahu bahasa Jawa. Kita lanjutkan ya, ini ototoksik ya. Jadi ototoksik itu adalah gangguan yang disebabkan oleh obat atau zat kimia. Tidak hanya obat sebenarnya, juga termasuk zat kimia yang bisa mengakibatkan seperti ini arsen itu juga bisa menimbulkan ototoksik. Tidak mungkin beberapa obat zat kimia yang lain. Kalau obat-obatan nanti akan kita bicarakan. Nah, gangguan di sini merusak telinga bagian dalam atau saraf vestibulocochlear. Jadi gangguannya dia akan merusak saraf vestibulocochlear. Manifestasinya apa? Yang sering adalah gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran juga keseimbangan atau kedua-duanya bisa sementara, bisa permanen. Tapi selain itu sering didahului oleh tinnitus dan juga gangguan kayak vertigo gitu ya, bisa didahului. Oke. Nah, obat-obatan apa saja? Ada golongan aminoglikoside, ya. Kemudian loop diuretik, kemudian antiinflamasi, antimalaria, dan obat tetes telinga topikal. Yang obat tetes telinga topikal ini sebenarnya juga masuk golongan aminoglikoside, karena kandungan di obat tetes telinga ini yang topikal ini kandungannya aminoglikoside yang menunjukkan ototoksik. Itu ya, jadi di bagian THT ada sering sekali terjadi gangguan ototoksik seperti ini akibat penggunaan obat-obat, bukan hanya obat THT tapi obat-obat bermacam-macam tadi, termasuk antiglikosid, termasuk diuretik, termasuk antiinflamasi, termasuk antitumor, dan juga obat malaria. Sekarang yang aminoglikoside. Aminoglikoside itu contohnya semacam ya, ada streptosin, neomisin, saya udah tahu. Kerjanya seperti apa aminoglikoside itu? Kalau di bidang mana sudah detik ya? Sudah dapat semester berapa? 4.
1943 saat kita mau menuju kemerdekaan, komisi dibutuhkan, dan ini sangat mudah waktu itu satu titik berguna sampai sekarang sebenarnya, yaitu dalam mulai sangat terkenal untuk membasmi TBC streptomisin, ya, salah satu buat TBC, dan penggunaan streptomisin ini kalau di TBC diinjeksikan, biasanya diinjeksikan untuk bisa sampai 6 bulan. Jadi penggunaannya mungkin kalau zaman dulu saya waktu masih di puskesmas itu dia diberikan seminggu 2 kali, Senin Kamis atau Selasa Jumat atau Rabu Sabtu itu injeksi 2 gram. 2 gram itu biasanya tidak 2 gram langsung diinjeksikan M di tempat yang sama, tapi 1 gram bokong kanan, 1 gram di bokong kiri. Jadi tidak terlalu banyak yang berdepan. Nah, streptomisin ini sekarang itu sudah bukan jarang ya orang TBC menggunakan streptomisin karena jadi salah satunya. Saya punya pengalaman waktu di puskesmas tahun 93 ini kira-kira tahun berapa lagi? 2003. Oh ya, rata-rata 2003. Itu berarti sudah 10 tahun sebelum lahir. 10 tahun sebelum lahir saya sudah kerja di puskesmas di daerah Milan sana ya. Jadi ada satu pasien yang ada satu pasien waktu itu ya, itu kan kalau di puskesmas itu ramai antri ya, antri memang dia ditemani wanita itu pasien ditemani tetangganya, wanita itu ini tetangganya. Nah saya waktu itu masih baru di situ, 93 itu saya masih baru. Jarang ya dokter itu kalau di puskesmas itu dia masuk di polinya atau di pemeriksaannya yang ya silakan. Ya, silakan. Yang biasanya meriksa itu perawat biasanya kalau di poli di puskesmas. Nah, itu saya masuk panggil namanya, saya suruh panggil perawatnya, saya suruh panggil, tapi saya kan tak buka awalnya, buka itu kelihatannya kalau pasiennya kan kelihatan. Dipanggil itu enggak memperhatikan, itu enggak dengar. Berkali-kali tidak dengar, baru setelah dicaplek oleh temannya tadi yang nganter, baru dia bisa masuk, bisa mendengar dan masuk dengan temannya. Saya belum tahu kalau itu tuh ya. Saya ajak omong-omong sebentar itu, tapi coba nyautnya orang nyaut dengan baik itu ya, boleh. Cuman lihat saya saja mantuk-mantuk. Ternyata memang agak tuli, dan itu saya tanyakan ke temennya, Bu, niki ibu niki nopo sak dulu itu suara tidak mendengar. Betul dong. Dan itu sebelum disuntik itu ya masih biasa. Nah, setelah terkena TBC disuntik 2 kali seminggu itu lama-lama kok tidak omong angel. Pulau menek penduduk, pulau menyerap itu pulau sendiri dia mesmo. Tidak omong susah. Oh saja itu direkam mediknya ternyata memang sudah beberapa bulanan dia menerima suntikan itu, suntikan streptomisin. Sampai ini kok tidak ketahuan. Ternyata memang dulunya sehat, tidak apa-apa. Sejak omong itu enggak masalah. Tapi sekarang ini ya kok sudah begini. Ini kenapa tidak sampai ketahuan? Ini karena yang meriksa, yang suntik setiap itu ya cuma perawat. Perawat itu enggak tahu mungkin dia sampai
dia masuk suntik kanan kiri sudah keluar dia nggak juga gas, nggak keluar. Ternyata memang sebelumnya punya keluar, ada telinganya belum, jalan tajam, keluar awal seperti itu tidak diperhatikan. Nah terus-terusan sampai telinganya tuli, dan ini tulinya adalah tuli yang fleksibel kena amiotroposin. Jadi sudah susah sebenarnya. Sehingga tadi jadi sekalian kalau jadi dokter, dia itu harus tahu juga hal yang seperti ini. Efek samping obat, ya, sampai ke ototoksik. Nah ini ya pengalaman saya itu, sehingga setelah itu saya hentikan. Tapi memang sudah tidak menolong lagi, tapi tidak nambah progresif. Ya, ini streptomisin, neomisin, kanamisin dan sebagainya. Tuli yang diakibatnya bersifat bilateral, ya, kanan kiri berarti. Kanan kiri ya makanya diundang ya sudah nggak bisa sama sekali. Tapi bisa juga unilateral disertai gangguan vestibular. Gangguan vestibular biasanya ke arah gangguan keseimbangan. Kenapa ini patofisiologinya? Kalau kita lihat dari penggunaan aminobutyrosid, ini bisa menimbulkan pembentukan radikal bebas. Ya. Radikal bebas ini mengaktifkan nitrit oksid sintesase, ya, dan bisa meningkatkan konsentrasi oksida nitrat. Nah, radikal oksigen dan oksida nitrat ini akan menimbulkan atau memunculkan radikal peroxinitrit ini yang sangat destruktif, ya, merusak, dan terutama dia menghancurkan sel rambut koklea, khususnya sel rambut luar, dan ini yang menimbulkan gangguan pendengaran. Kalau ini sel rambut luar sudah susah, ini tidak bisa disembuhkan. Fisiologinya seperti itu. Kalau orang seperti ini ada pengobatannya tidak bisa diobati, ada ya bisa dicanggulangi, tapi yaitu dengan manipulasi misalnya. Di terapi yang sendiri harus sudah diberikan dan tidak ada pengobatan. Dengan minum obat lain tidak bisa. Dia kalau sudah tuli, ya, ini untuk mengurangi dampak kerusakan, yaitu diberikan tadi, dan merehabilitasi fungsinya saja dengan alat bantu benar. Atau psikoterapi, tujuan psikoterapi adalah ya untuk membiasakan diri dia dengan kondisi diri. Karena kalau orang itu ya sudah lama mendengar dengan baik, agak tiba-tiba mungkin sekitar 3 bulan sampai 4 bulan mulai menurun, ya, termasuk tiba-tiba nggak bisa mendengar, ya mesti jadi stres juga, ya, biasakan dengan psikoterapi. Kemudian ya, kemudian ada auditory training, ya, ini untuk apa? Pelatihan, belajar komunikasi dengan isyarat dan sebagainya. Ada sebenarnya ada implan koklea. Tapi ini kalau di Indonesia mungkin ya mahal sekali, maksimal dan agak sulit ya operasi. Implan koklea bisa dilakukan. Tuh. Dan yang kedua yang sering menimbulkan bahwa toksik adalah fluid diuretik. Ya, fluid diuretik. Fluid diuretik itu contohnya buat apa? Ya itu. Jadi dia kerja di mana kerja fluid diuretik itu kerjanya di ansambel ini, ya, di lengkungan ini. Kalau yang kelompok lain, diuretik yang lain, kelompok lain kerja di mana? Ini di mana ini? Tubulus apa?
yasin. Dan selanjutnya yang kerja di apa? Satu lagi kolektikus juga itu contohnya iman kalium, imunolakton dan sebagainya. Diuretik ini disebut juga diuretik kuat. Kenapa? Kok disebut diuretik kuat? Ada yang tahu? Mau ditanya, kayaknya dulu dosen ini. Biar kalau ditunjuk tidak berat. Kamu coba. Apa? Nanti pertanyaannya apa tadi? Nah, apa disebut diuretik kuat? Bukan. Saya tahu. Ya karena kerjanya sangat kuat, lebih kuat. Ya, saya kan kerja nanti menggambar resorpsi apa? Masuk hasil, resorpsi dia akan membawa air keluar nanti. Resorpsi keluar nanti terkumpul nanti masuk di sikap juga banyak sekali dan sangat kuat ya, kerjanya itu sangat kuat dan waktunya itu cepat. 2 jam sudah mulai kerja. Kerjanya kuat sehingga air atau urin yang dihasilkan banyak. Dan ini diuretik. Diuretik ini sering digunakan menunjukkan pengeluaran cairan yang cepat untuk darurat. Seperti dibunuh misalnya. Dia kan banyak cairan di paru-paru sudah dikeluarkan kuat atau diuretik ya sehingga disebut diuretik kuat. Kalau diuretik yang dihemat kalium, kenapa disebut dihemat kalium? Ya, dihemat kalium maksudnya apa? Baru yang saya jujur. Kenapa hemat kalium? Ya, karena pengeluaran kaliumnya sedikit. Ini beda dengan diuretik kuat ya. Kalau diuretik kuat itu kaliumnya itu keluar banyak sehingga harus hati-hati penggunaan lasik diuretik kuat karena kalium itu keluar. Kalau kalium itu keluar efeknya apa? Hipokalium itu kalau ringan mungkin hanya kelam-kelam, tapi kalau berat itu bisa menjadi. Maka penggunaan diuretik ini harus hati-hati. Ya. Ya kalau orang meresepi diuretik kuat seperti ini, misalnya pada apa dengan asparta itu kan janjinya kaliumnya biar banyak juga dalam darah kita. Nih, itu diuretik gangguan kebenaran yang terjadi ringan, tetapi pada kasus tertentu dapat menyebabkan tuli permanen. Jadi kalau dihentikan ini nanti akan segera kembali lagi gangguan ketuliannya. Ini dia distria vaskularis juga. Nah ini karena dipengaruhi oleh perubahan gradien ionik di antara periliko dan isotopol dan ini menyebabkan apa? Dim pada epitelium dari stria vaskularis jadi dim. Antiinflamasi termasuk salisilat dan aspirin yang sering mengakibatkan ototoksik. Ini pengalaman zaman dulu
itu ada obat namanya Naspro. Pernah mendengar? Orang tua dulu senang minum obat Naspro. Obat Naspro itu kalau untuk isinya salisilat ini. Kalau untuk orang pusing, langsung bentuknya bubuk, ya, biasanya kayak di saset itu, bentuknya bubuk. Nah itu kalau minum juga kalau untuk pusing, jempol-jempol yang keju-keju, ya teman-teman itu enak sekali. Tapi biasanya ini akan menimbulkan semacam kayak gatok itu, gatok itu berarti ketagihan. Jadi minum satu, nanti besok pusing lagi, minum lagi, bilang pusing lagi, satu sudah tidak mempan, tambah gitu, dua langsung. Mungkin nanti 5 hari pusing lagi, dua nggak mempan, tambah lagi, ya. Jadi lama-lama bisa banyak. Nah ini bisa mengakibatkan apa? Kalau sudah sampai ke dosis 6-8 gram per hari dengan ulang-ulang minum dan tidak ada satu saset, itu bisa menimbulkan efek ototoksik. Jadi dijauhi retinitis dulu, ya, 6-8 gram, terus sampai berlanjut menjadi gangguan ototoksik. Nah ini tapi untuknya ini kalau segera ketahuan terjadi tuli, tinnitus, ini obat diberikan akan hilang juga. Anti malaria, kina dan kloroquine, ya. Ini juga bisa. Tapi kalau di Jawa sudah agak jarang orang malaria, namanya di luar Jawa. Tempat Jawa yang masih sebagai endemis malaria itu daerah mana? Ya yang dari Purwokerto. Siapa? Kami. Daerah Purwokerto itu daerah mana? Daerah mana yang ada endemis malarianya? Purwokerto-nya. Sana ada obat nggak? Ada itu perbatasan dengan Purwokerto, daerah hubungan daerah hubungan murah. Sambil itu masuk Purwokerto enggak. Itu ada satu daerah masuk di Kabupaten Purwokerto. Itu di sana itu endemis malaria. Sudah manipulasi apapun tetap sampai sekarang sehingga sebagai bahan penelitiannya dari banyak dosen-dosen mahasiswa untuk malaria. Jadi orang-orangnya itu ya kalau mas malaria Purwokerto. Untuk kamu enggak ya? Masuk ada hubungannya. Nah ini untuk penggunaan kina dan kloroquine ini juga bisa menimbulkan ototoksik. Ini kalau diberikan juga akan segera pulih dan itu sangat hilang. Kemudian ada antitumor. Antitumor budak-budak gue oh jatuh kemudian jatuh ganggunya berapa kalau budaknya begitu? Yang pertama bukan oh ya pertama bukan ya cisplatinum ya itu obat antitumor dan ini sering digunakan biasanya untuk tumor-tumor yang berhubungan dengan kelamin ya, ada tumor vario biasanya dan tumor testis itu sering diobati dengan cisplatinum. Nah ini salah satu antitumor. Kalau digunakan tidak secara terkontrol ini bisa menimbulkan ototoksik juga. Tuli subjektif itu sudah tetap ya gangguan keseimbangan. Nah tulinya ini
ini biasanya bilateral dalam frekuensi 68 kHz, ditutusnya sama-sama. Obat diberikan juga akan boleh, tapi kemudian bisa bersifat menetap. Nah, ini untuk penggunaan cisplatinum kemudian sampai melalui toksik ini diteliti oleh dosen bimbingan PhD, yaitu Dr. Novi. Beliau meneliti ini untuk ekotoksik ini terhadap tikus tadi, tapi dengan dimanipulasi, diintervensi dengan kurkumin dan teh hijau. Itu bagus efeknya, itu bisa mencegah terjadinya kerusakan atau toksisitas. Internovi waktu kemarin ekspor uji juga, sehingga buahnya bagus ini. Nah, secara patofisiologi ini mekanisme toksisnya itu sama dengan produksi radikal bebas. Produksi radikal bebas dan belajar ini senyawa platinum merusak striatum vaskularis dalam skala kecil dan menyebabkan kematian sel rambut pada bagian luar. Dan itu penyebabnya apa? Radikal bebas dihasilkan oleh NADPH. NADPH oksidase. Pada rambut bagian dalam setelah terpapar cisplatin, akan menghasilkan ini NADPH oksidase. Dan ini sangat merusak ya, rambut itu, ya. Kemudian obat tetes telinga juga sama, tapi tetes telinga yang topikal. Ini juga mengandung amino glukosid, sering digunakan efisien dan polifisik. Ya. Ini bisa sering digunakan di telinga tengah. Nah, ini sering kalau ada lubang pada medan timpani, dihabiskan itu masuk ke dalam bisa merusak telinga tengah juga. Obat neomycin polifisik masuk dalam tetes telinga. Ya, saya kira itu saja, cukup pas ya. Setengah. Jadi ini singkat dan cepat. Nanti soal-soal ada pertanyaan? Saya tidak ada. Kalau tidak ada yang membuat presensi siapa? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Yang sudah selesai sudah boleh keluar ngobrol, nanti jangan rame-rame. Yang presensi silakan.